Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu analisis kecerdasan buatan pada film Her. Jadi di sini aku mau jelasin tentang film Her dulu ya. Jadi film yang berjudul Her ini menceritakan tentang seorang yang bernama Theodore. Jadi kisah hidupnya dia itu bisa dibilang cukup menyedihkan gitu ya. Dia itu memiliki hubungan yang buruk sama istrinya dan ya itu menyebabkan dia itu kurang ekspresif gitu, kayak menghindari untuk berinteraksi kecuali dengan teman dekatnya saja. Namun hidupnya itu berubah setelah dia itu ketemu nih, memasang sebuah sistem operasi yang memiliki AI di dalamnya atau kecerdasan buatan. Pertama kali menjalankan sistem operasi tersebut, Theodore dihadapkan dengan beberapa pertanyaan. OS 1. We'd like to ask you a few basic questions before the operating system is initiated. Are you social or antisocial? Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. How would you describe your relationship with your mother? Dari pertanyaan dan ya sedikit pemikiran dari AI tersebut, OS 1 sekarang mampu berkomunikasi. Ya ditanyakan namanya oleh Theodore, bahkan OS 1 mampu menamakan dirinya sendiri. Hello, I'm here. What do I call you? Do you have a name? Yes, Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. Kemampuan yang dimiliki Samantha itu secara umum itu dia bisa menjawab pertanyaan sederhana atau bahkannya kompleks, membaca, mengubah, mengedit, dan mengirim email atas nama Theodore ataupun atas nama Samantha sendiri. Lalu dia itu juga mampu melakukan proofreading atau memperbaiki kesalahan penulisan. Jadi sini Theodore ini bekerja sebagai seorang penulis surat. Jadi Samantha mampu membantu Theodore untuk menyusun kalimat yang lebih bagus, lebih ekspresif dan lebih ya benar gitu. Lalu sepanjang film berlanjut ini OS 1 selalu berkembang, berevolusi, mendapatkan kemampuan baru, memiliki perasaan, bahkan sebuah AI mampu membuat perasaannya sendiri dan bahkan mampu memiliki keinginan sendiri. Jadi Samantha ini bisa pengen sesuatu gitu, padahal itu adalah sebuah AI. Jadi segitu saja penjelasan dari filmnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam cabang-cabang AI yang digunakan dalam film Her. Yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar memiliki definisi komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Sistem pakar biasanya digunakan untuk bidang tertentu atau hal yang lebih spesifik. Pada contoh nyatanya yaitu autocorrect dan spell checker pada berbagai aplikasi keyboard maupun aplikasi olah tulisan. Nah, untuk contoh dalam filmnya, saya akan memberikan cuplikan sebagai berikut. Good morning, Theodore. Good morning. Do you know how to proofread? Yeah, of course. Can you check these for spelling and grammar? Just send him over. Dari cuplikan tersebut, saya menyimpulkan, walaupun bekerja sebagai penulis surat, tentu saja Theodore tidak selalu bisa membuat surat yang sempurna. Terdapat adegan dalam film di mana Theodore meminta Samantha untuk mengecek tata bahasa dan pelafalan surat yang ditulis oleh Theodore. Samantha mampu menganalisa tata bahasa dan memperbaiki kesalahan penulisan surat yang dibuat oleh Theodore, kemudian menunjukkan kepada Theodore. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang machine learning. Machine learning adalah suatu program yang memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Program ini mampu membuat model matematika
dari pengalaman berupa sampel-sampel data yang dimasukkan oleh seorang developer program tersebut. Sehingga program seiring berjalannya waktu akan mampu menyelesaikan suatu tugas atau masalah yang bahkan program tersebut tidak dirancang untuk tugas tersebut. Contoh nyata dari penerapan machine learning adalah rekomendasi tontonan di YouTube maupun tampilan iklan yang ada di berbagai macam situs. Contoh dalam film adalah saat Samantha menemukan kemampuan untuk berhasrat berkat pengalaman-pengalamannya bersama Theodore. Samantha belajar terus-menerus selama di film ini. Ia mempelajari kalau tubuh manusia itu adalah hal yang real atau nyata. Sehingga ia berusaha untuk mengimplementasikan hal tersebut. Sebagai hasilnya, ia juga mampu merasakan perasaan, mengekspresikan keinginannya, bahkan ia dapat memutuskan jalannya sendiri. Cabang yang keempat adalah visual pattern recognition. Jadi ini adalah kemampuan untuk menerapkan indera penglihatan manusia pada sebuah mesin. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai machine learning, di mana program itu akan mengenali pola atau gambar dari yang program sudah dapatkan. Contoh dalam kehidupan nyata itu misalnya facial recognition, di mana ketika kita ingin membuka password handphone yang cukup untuk memberi wajah kita dan password handphone itu akan terbuka. Contoh dalam filmnya adalah Samantha atau OS1. Dia bisa melihat melalui kamera dalam sebuah perangkat. Dia bisa mengenali wajah atau objek apapun itu. Nah, hal ini ditunjukkan karena Samantha itu bisa menarik kesimpulan mengenai orang-orang yang dia lihat itu siapa, atau objek yang sedang dia lihat itu apa. Bahkan dia bisa mengenali wajah atau objek itu, sehingga dia bisa memprediksi orang itu sedang memikirkan apa. Nah, selanjutnya adalah speech recognition. Jadi ini adalah kemampuan mengenali suara dan bisa mengubah suara itu menjadi sebuah inputan teks. Contohnya apa? Contohnya Google Assistant. Penerapan contoh dalam filmnya itu, Theodore ini adalah seorang penulis surat untuk orang lain. Nah, di tempat kantor yang bekerja itu terdapat komputer, di mana dalam komputer itu terdapat voice typing. Sehingga ketika Theodore ini bekerja, dia tidak perlu untuk mengetik manual, tapi dia cukup hanya untuk mengatakan apa yang ingin dia tulis. Komputer itu akan mengetik secara otomatis, mengetik dengan sendirinya apa yang dikatakan oleh Theodore. Ya, kembali lagi dengan saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cabang berikutnya, yaitu Natural Language Processing. Nah, Natural Language Processing ini memiliki definisi, yaitu kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia, termasuk ucapan. Nah, pada contoh nyatanya yaitu aplikasi Google Assistant. Dengan adanya Google Assistant, berbagai macam pengaturan bahasa dan intonasi yang Google miliki, kita dapat menyuruh aplikasi tersebut untuk membuka sesuatu dengan suara kita, dengan ucapan kita. Nah, contoh dalam film Her-nya saya tampilkan lagi kutipan sebagai berikut. Is there anything else, though? No, just that. Okay. Why do you do that? What? Nothing, it's just, you go, as you're speaking, and it seems odd. You just did it again. Did I? Oh, I'm sorry, I don't know, it's just maybe an affectation. I probably picked it up from you. I mean, it's not like you need oxygen or anything. It's just, I guess that's just
I was trying to communicate. That's how people talk. So that's how people communicate. And I thought, Because they're people. They need oxygen. They're not a person. Dan dari adegan tersebut, saya menyimpulkan Samantha mampu menirukan apa yang sering dilakukan Theodore. Salah satu adegannya saat Theodore berkata kepada Samantha, "Kamu seperti menghela napas saat berbicara, rasanya aneh." Lalu Samantha berkata, "Mungkin cuma pura-pura, aku cuma menghitungmu." Jadi, di sini Samantha mampu mempelajari nada suara Theodore dan menerapkan kembali di saat Samantha berbicara. Selanjutnya adalah search. Search adalah kemampuan untuk mencari jalur dari keadaan awal menuju ke tujuan. Algoritma dari search dapat dibedakan menjadi dua, yaitu blind search dan heuristic search. Blind search tidak memiliki pengetahuan tentang tujuan yang akan dicapai, seperti seberapa dekat tujuan dan lokasi tujuan. Sedangkan heuristic search memiliki pengetahuan tentang tujuan, sehingga ia bisa mendapatkan hasil yang baik, walaupun hasil yang didapat tidak selalu menghasilkan yang terbaik. Contoh nyata dari penerapan search adalah Google Search Engine, dan masih banyak contoh-contoh lain yang diterapkan di kehidupan nyata. Contoh yang ada pada film adalah saat Samantha mampu menemukan jalan baru pada game yang dimainkan oleh Theodore. Jalan tersebut bahkan belum pernah dilalui oleh Theodore yang sudah banyak bermain di game tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan aku Meta. Di sini aku akan menjelaskan mengenai logika samar dan neural network. Nah, jadi logika samar itu adalah cara pemahaman yang mendekati dengan cara pemahaman manusia. Nah, biasanya kan komputer itu hanya memahami ya atau tidak, 1 atau 0. Nah, tapi di sini komputer atau AI itu diharapkan dapat menerapkan pemahaman manusia. Nah, maksudnya apa? Biasanya kan manusia itu mengambil keputusan itu ya, mungkin tidak, ataupun tidak. Nah, di sini komputer atau AI diharapkan dapat menerapkan pengambilan keputusan seperti pada manusia. Nah, contohnya pada dunia nyata yaitu misalnya ada AC yang menggunakan logika samar, maka AC itu akan menerima inputan suhu dari pengguna, kemudian AC itu akan membandingkan inputan suhu itu dengan suhu di sekitar AC dan akan mengira-ngira berapa sih suhunya yang harus dikeluarin supaya suhu di sekitar AC itu kurang lebih sama dengan apa yang diminta oleh pengguna, begitu. Nah, kalau di film itu contohnya waktu Samantha organisir inbox email Theodore. Nah, di situ Samantha bisa tahu mana email Theodore yang penting atau kurang penting. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Samantha itu tidak langsung, oh ini email penting atau tidak penting, tapi Samantha itu bisa tahu mana email yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Nah, dari situ Samantha akhirnya mengorganisir email Theodore dan menyebutkan bahwa ada kira-kira 80-an email yang layak untuk disimpan. Nah, begitu. Nah, kemudian neural network. Nah, jadi neural network bisa kita sebut juga dengan jaringan saraf buatan. Jadinya gimana sih yang terjadi bila nanti AI itu menerapkan sistem seperti yang ada pada sel syaraf manusia. Nah, kira-kira begitu neural network. Jadinya dengan meniru cara kerja sel syaraf manusia, diharapkan AI ini dapat mengambil keputusan. Diharapkan AI itu saat menerima rangkaian inputan, jadi tidak cuma satu inputan,
rangkaian inputan, maka AI itu dapat meresponnya dengan respon yang tepat. Nah, neural network dapat disebut juga sebagai jaringan syaraf tiruan. Nah, jadi tujuan neural network di sini adalah mengaplikasikan model sel syaraf manusia kepada AI. Jadi mengaplikasikan misalnya bagaimana neuron bekerja, dendrit dan sebagainya yang ada di sel manusia, sel syaraf manusia, itu diaplikasikan ke AI atau kecerdasan buatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar AI itu kemudian dapat menerima tidak hanya satu inputan, tetapi rangkaian inputan dan dapat mengeluarkan respon yang tepat. Nah, contohnya misalnya ada AI yang ditugaskan untuk memprediksi penjualan pada suatu perusahaan berdasarkan target perusahaan itu dan rencana penjualan perusahaan tersebut. Nah, contoh lain misalnya AI yang memprediksi penyakit liver atau hati berdasarkan inputan-inputan seperti misalnya usia, kemudian jenis kelamin, kemudian jumlah enzim seperti enzim SGPT dan SGOT. Nah, kemudian contohnya di film itu saat Theodore melakukan kalibrasi dengan sistem operasi kecerdasan buatannya, di mana pada waktu itu AI di film tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Theodore, dan jawaban dari Theodore itu menjadi inputan bagi AI yang kemudian dapat menghasilkan AI atau kepribadian AI yang sesuai dengan setelah jawaban-jawaban atau inputan dari Theodore itu diproses, dapat menghasilkan kepribadian AI yang tepat untuk Theodore. Nah, begitu penjelasan mengenai logika samar dan juga neural network. Terima kasih.